Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustadz menyapa Soleh dan Soleha kelas 5A dan B. Di sini banyak sekali ya Ustadz di Japri untuk mengoreksi terkait dengan tugas matematika. Nah, berhubung untuk kelas 5 ke bawah itu sebenarnya kan untuk bidang studi itu dikumpulkan pas masuk. Tapi tidak apa-apa. Jadi sekarang Soleh dan Soleha itu melihat jawabannya dan mencocokkan dengan penjelasan Ustadz ya. Kalau misalnya benar, alhamdulillah. Kalau misalnya masih keliru, nanti diperbaiki. Dan silakan dipelajari kembali supaya bisa lebih paham. Baik, Soleh dan Soleha. Ya, untuk nomor 1A. Urutkan data tersebut dari yang terkecil. Kita lihat yang terkecil di situ nilainya 4 ya. Jadi kita urutkan dari 4. Ya, kita urutkan dari 4. Yang dapat 4 cuma satu siswa, kemudian 5. Ada 2 siswa, kita tulis semua. 6 ya. 6. Kemudian 7. Ya, kita tulis di sini ya, 7. Kemudian 8. Ya, kemudian 9. Kemudian 10 satu orang. Nah, tapi kalau kita buat seperti ini panjang ya, karena kita 5-nya kan 2 orang. Jadi kita tulis semua. Nah, bisa sih seperti ini kalau misalnya untuk menjawab seperti ini, tapi biar lebih rapi dan bagus, kita bisa membuatnya misalnya nih 4 satu orang, 5 2 orang. Jadi kita tidak perlu tulis semua seperti ini. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Misalnya yang dapat 4 satu orang, yang dapat 5 2 orang, yang dapat 6 7 orang, dapat 7 3 orang, 8 4 orang, 9 2 orang, 10 1 orang. Nah, ini kalau kita jumlahkan orangnya, apakah tetap masih 20? 3, 10, 13, 17, 20. Nah, ini 20 sesuai dengan data yang tadi ya, 20 siswa. Nah, Soleh-Soleha bisa membuatnya seperti ini. Jadi diurutkan nih dari 4 sampai 10 karena kita disuruh urut dari yang terkecil sampai yang terbesar nilainya. Kemudian bagian B-nya kita tentukan nilai tertinggi dan terendah. Kita lihat nilai tertingginya 10. Nah, ini yang dapat siapa yo? Ayo. Nah, kalau 4, ini kayaknya bukan kelas 6B atau 6A, 5B atau 5A ya, karena nilainya 4. Selama ini kan belum pernah ya yang dapat 4. Banyak. Jadi tinggal tulis saja nilai terendahnya 4, nilai tertingginya 10. Kemudian bagian C menanyakan tentang nilai yang paling banyak dimiliki siswa. Nah, ini kita lihat nilai yang paling banyak dimiliki siswa berapa yo? Ya, yaitu 6. Wah, kenapa ndak 10 yang paling banyak? Kok 6 ya? Berarti banyak dong yang tidak tuntas. Ya, tapi kalau 6, 5A dan B biasanya dapat 10 semua, ya kan? Ya, ternyata nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah nilai 6, yaitu sebanyak 7 siswa, seperti itu. Kemudian yang D, berapakah jumlah siswa yang nilainya lebih dari 7? Berarti kalau lebih dari 7 berarti yang dapat 8, 9, dan 10. Sekarang pertanyaannya jumlah siswa. 8 4 orang, 9 2 orang, 10 1 orang. Berarti jumlahkan 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7. Berarti jawabannya 7 siswa. Seperti itu ya. Kemudian untuk soal nomor 2, diagram batang berikut menunjukkan hasil penjualan alat tulis di sebuah toko alat tulis. Nah, pertanyaan yang pertama. A. Berapa jumlah barang yang terjual di toko tersebut? Nah, kalau ditanyakan jumlah barang, berarti kan ini termasuk buku tulis, pensil, mistar, buku gambar, dan ballpoint. Berarti kita harus hitung semua. Nah, dari diagram batang yang ada di soal nomor 2, kita mendapatkan data seperti ini.
buku tulis 250 yang terjual, kemudian pensil. Pensil ini kalau kalian perhatikan ini diagramnya kan di antara ya, di antara 250 dan 200. Berarti kalau tengah-tengah ini 25. Jadi untuk pensil yang terjual adalah 225. Nah, 225 untuk pensil. Nanti diperhatikan ya untuk diagram di nomor 2-nya. Kemudian Mister 100, ballpoint 150, kemudian buku gambar 50. Ini kan tinggal kita jumlahkan. 5, kemudian 7, 12, 17, 1, 3, 5, 6, 7. Nah, 775. Jadi jumlah barang yang terjual di toko tersebut adalah 775 barang yang terjual. Itu untuk menjawab pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, barang apakah yang paling laku terjual ya? Kita tinggal lihat data mana yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak adalah buku tulis, yaitu 250 buah buku tulis yang terjual. Berarti otomatis jawabannya buku tulis ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang C, berapakah selisih barang yang paling laku dan yang paling tidak laku? Nah, untuk ini kita berarti pengurangan ya. Barang yang paling laku itu kan 250 ya, buku tulis ya. Kemudian yang paling sedikit, berarti kalau paling sedikit dianggap tidak laku. Nah, yang buku gambar berarti kita kurang 250 dikurang 50. Jadi ya 200. Nah, ternyata selisih, kalau selisih berarti kita mengurang ya dari yang terbanyak ke yang tersedikit. Kalau misalnya pertanyaannya dari yang banyak ke yang sedikit, selisihnya berapa? Nah, jadi selisihnya di sini adalah 200. Oke, selanjutnya nomor 3. Oke, perhatikan baik-baik soleh dan soleha untuk nomor 3. Pertanyaan pertama, berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa kelas 5? Nah, ini kalau kita lihat ya, yang paling tinggi itu kan nilainya 8. Berarti otomatis jawabannya adalah 8 karena sebanyak 10 siswa ya yang paling banyak. Ya, jadi jawaban yang A adalah 8. Kemudian pertanyaan yang B. Berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8? Berarti kalau misalnya nilainya lebih dari 8 kan 9 dan 10. 9 itu yang dapat 5 siswa. Kemudian 10 itu 2 siswa. Berarti berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8? Berarti 5 ditambah 2. Berarti 7 siswa. Yang B jawabannya 7 siswa. Kemudian pertanyaan yang C. Jika siswa yang nilainya kurang dari 7 diharuskan ikut remedial, maka berapa jumlah siswa yang ikut remedial? Kurang dari 7 berarti berapa? Ayo. 6, 5, 4. Nah, jadi kita lihat yang dapat 6 berapa siswa? 7 siswa. Jadi yang dapat 6, 7 siswa. Yang dapat 5, kalau kita lihat itu 3 siswa. Yang dapat 5, 3 siswa. Yang dapat 4 berapa siswa? Nah, ternyata yang dapat 4 itu ada 6 siswa. Banyaknya, tapi ini bukan kelas 5A dan B ya. Nah, kita jumlahkan jumlah siswanya. 7 tambah 3 tambah 6 berarti 16. Nah, ternyata yang dapat kurang dari 7 atau yang ikut remedial itu adalah 16 siswa. Jadi jawaban yang C adalah 16 siswa. Kemudian pertanyaan terakhir untuk soal nomor 3 bagian D adalah
Berapa jumlah siswa kelas 5? Nah, kalau ditanyakan jumlah siswa kelas 5 berarti keseluruhan siswa ya. Dilihat dari nilai yang diperoleh. Kita lihat mulai dari yang nilainya 4 ya, kita hitung ya. Kemudian yang dapat 6 itu 7 siswa. Kemudian yang dapat 7 juga 7 siswa. Yang dapat 8 10 siswa. Yang dapat 9 5 siswa. Yang dapat 10 itu 2 siswa. Jadi kita jumlahkan. Yang ini ya yang dijumlahkan, bukan ini. Ini yang dijumlahkan karena ini jumlah siswa dan ini nilainya. Ya, nanti tinggal ditulis ya nilai. Kalau kita buat dalam bentuk tabel kan tuh kita tulis nilainya sama jumlahnya kan. Cuman ini Ustadz buat seperti ini ya. Jadi kita jumlahkan 6 tambah 3 9 tambah 7 16 tambah 7 23. Ya enggak 23 ya, tambah 10 33 tambah 5 38 tambah 2 40. Ternyata jumlah siswa itu adalah 40 siswa. Jadi jawaban yang D nomor 3 adalah 40 siswa. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini data petugas kebun binatang mencatat jumlah pengunjung selama 6 bulan terakhir dalam bentuk tabel. Ya, ini adalah data pengunjung di sebuah kebun binatang. Adakah di Berau Kebun Binatang? Setahu Ustadz belum ada ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti adalah. Oke, pertanyaan pertama. Pada bulan apakah pengunjung paling banyak? Ya tinggal kita lihat. Pengunjung paling banyaknya di bulan Desember ya, 1800. Nah, berarti jawabannya bulan Desember. Kemudian pertanyaan kedua. Berapa banyak pengunjung pada bulan September? Ya tinggal dilihat. Septembernya berarti 1000. Ya, jawabannya 1000. Kemudian yang C. Berapa banyak pengunjung dari bulan Juli sampai Desember? Ya kita jumlahkan semuanya. Karena ini yang ditanyakan adalah Juli sampai dengan Desember. Bukan Juli dan Desember. Karena di sini katanya sampai. Jadi semua ya. Kalau misalnya pertanyaannya bulan Juli dan Desember, berarti yang kita jumlahkan hanya di bulan Juli dan bulan Desember. Tapi karena di sini adalah berapa banyak pengunjung dari bulan Juli sampai Desember, maka semua kita hitung. Ya, kita hitung, ayo. 1500 ditambah 1400, 2900. Tambah 1000, 3900. Tambah 1300 berarti 5200. Tambah 1500 6700. 8500. Ya, semuanya berjumlah 8500. Ya, jadi jawabannya 8500. Kalau salah sedikit soleh-solehat teliti lagi lah menghitung ya, Ustadz hitung begitu aja. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ya, data banyak penduduk suatu daerah menurut pekerjaannya disajikan dalam tabel. Ya, ini adalah data penduduk menurut pekerjaannya. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, TNI atau Polri. Nah, datanya seperti ini. Oke. Yang A, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau untuk diagram lingkaran kemarin Ustadz sudah buat video ya sebelumnya, nanti tinggal dinonton di YouTube-nya Ustadz Soleh dan Soleha, bisa ini. Atau Ustadz buat lagi deh, enggak apa-apa.
Ya, nanti untuk yang A, diagram gambar, nanti terakhir ya, kita lihat dulu yang B. Pertanyaan yang B adalah berapa banyak penduduk yang pekerjaannya sebagai PNS? Nah, ternyata yang pekerjaan sebagai PNS adalah 3 juta. Ingat ya, ini ada tulisan juta, jadi bukan 3 ya. Nanti salah lagi. Nah, karena banyak penduduk, ini dalam jumlah jutaan ya. Berarti kalau 3 berarti 3 juta soleh-soleha ya. Jadi ternyata penduduk yang PNS pekerjaannya ada sebanyak 3 juta orang, 3 juta penduduk. Kemudian yang C, berapa banyak penduduk di daerah tersebut? Nah, ini kita tinggal jumlahkan. 3, 4, 7, 12, 16, 18. Ini 18 juta ya, bukan 18 orang, tapi 18 juta. 18 juta penduduk. Oke. Kemudian yang D. Pekerjaan apakah yang dimiliki oleh 5 juta penduduk? Nah, berarti 5 juta pedagang. Nah, pedagang paling banyak nih. Biasalah kalau di mana-mana pekerjaan pedagang itu paling banyak ya, karena 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah tetapkan itu ada di perniagaan ya, jual beli atau perdagangan. Jadi wajar kalau misalnya di suatu daerah pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang adalah pedagang. Oke, sekarang kita buat diagram lingkaran berdasarkan data yang ada ya. Ini karena kita disuruh menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, ini Ustadz sudah buat lingkaran ya. Sekali lagi kalau Ustadz buat lingkaran ya agak lonjong sedikit, tapi soleh dan soleha bisa membuat yang lebih rapi. Oke. Jadi di sini 2 juta, untuk yang 2 juta TNI ya. TNI atau Polri. Kemudian yang 3 juta itu PNS. Kemudian yang 4 juta ada 2 pekerjaan ya, ada buruh dan petani. Kemudian yang 5 juta itu pedagang. Nah, sekali lagi soleh dan soleha seperti yang Ustadz sampaikan di video sebelumnya, ukuran bagian yang kita bagi di dalam lingkaran ini berdasarkan besarnya itu harus berdasarkan besar angkanya ya, besar jumlahnya, karena jangan sampai TNI itu bagiannya lebih besar daripada PNS. Ini kalau kita perhatikan ya, yang Ustadz gambar ini kan yang TNI itu lebih kecil daripada PNS. Nah, kalau kita perhatikan ya. Kemudian buruh dan petani karena sama-sama 4 juta, jadi kalau menurut Ustadz sih ini sudah sama-sama besar. Tapi sekali lagi kalaupun kurang lebih berarti kurangnya dari Ustadz ya. Tapi pada prinsipnya ini dan ini itu harus sama karena sama-sama 4 juta. Kemudian ini lebih besar 5, ini TNI dan PNS ini kalau Ustadz perhatikan sih sama dengan bagian pedagang, karena TNI sama PNS ini kan jumlahnya sama sejumlah pedagang gitu. Jadi ini sama. Kalau Ustadz perhatikan ya, sekali lagi kalaupun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi sebenarnya soleh dan soleha dengan menjawab seperti ini itu sudah benar ya, sudah benar. Tapi supaya lebih lengkap dan supaya kita nanti misalnya ada pertanyaan berapa persen orang yang bekerja sebagai TNI atau petani atau pedagang misalnya, maka kita harus hitung seperti yang Ustadz sampaikan di video sebelumnya. Misal ya, untuk TNI itu 2 juta. 2 juta dari berapa juta ini?
5, 10, 18 ya. Jadi 18 juta. Nah, dikali 100. Nah, soleh dan soleha coba hitung. 2 kali 100, 200 dibagi 18. Hitung ya. Untuk TNI ini sebesar 11 ya, 11,11%. Nah, itu untuk persentasenya. Kemudian PNS itu 3, berarti 3/18. Ini benar nggak ya dikali 18? Apa dibagi 18, kita hitung ulang ya. 5, 10, ya benar 18. Nah, 300 bagi 18. Ayo dihitung ya. Nah, ini 300 bagi 18 itu 16,66. Nah, kalau 66 berarti kan 6 itu lebih dari 5. Kalau kita bulatkan berarti 16,67%. Oke, kemudian buruh 4/18 dikali 100. 400 dibagi 18. Nah, 22 ya. 22,22. Kita ambil 2 koma di belakang koma, 2 angka di belakang koma dulu. Kemudian petani juga 4 juta per 18 juta dikali 100. Berarti sama ya, 22,22%. Nah, kemudian pedagang itu 5/18 juta dikali 100, berarti 500 dibagi 18. Nah, hasilnya 27,77. Jadi kalau kita bulatkan 78. Nah, seperti itu soleh dan soleha. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, misalnya berapa persen penduduk yang bekerja sebagai buruh, berarti kalau buruh sama dengan petani, yaitu 22,22%. Ya, nanti kalau misalnya ada tidak ada koma, pilihannya misalnya nih, soalnya pilihan ganda, terus di pilihannya tidak ada komanya, semua rata-rata ngambilnya 11, 16, 22, terus 27 dan lain. Nah, berarti carilah yang mendekati, berarti jawabannya 22 begitu ya. Tapi kalau persen ini kayaknya selalu ya ada komanya, karena kan kalau kita jumlahkan semua persen ini dia harus memenuhi 100% ya. Tapi jika tidak ada, seperti itu ya. Oke, soleh dan soleha, untuk video Ustadz yang ini cukup menjelaskan 5 soal dulu. Nanti selanjutnya Ustadz akan insyaallah ya akan membuat lagi video untuk menjelaskan nomor 6 sampai nomor 10. Tapi sebelum itu, soleh dan soleha silahkan sholat duha dulu. Ustadz juga mau sholat duha, terus Ustadz mau keluar sebentar ya. Tapi bukan keluar ke keramaian ya. Ustadz ada perlu sebentar ke sekolah ya. Jadi nanti harap bersabar menunggu video penjelasan nomor 6 sampai nomor 10. Tapi soleh-soleha bisa belajar dulu yang ini. Kalau memang tadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ada yang belum dipahami, boleh melihat kembali penjelasan Ustadz ini. Kalau belum paham juga boleh ditanyakan langsung ya. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.